Halo semuanya, balik lagi bareng ID Stack dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan deploy framework Laravel ke dalam VPS. Kenapa harus VPS? Yang pertama, untuk tutorial shared hostingnya itu sendiri teman-teman bisa cek di dalam channel kita. Dan alasan selanjutnya adalah pada saat kita menggunakan VPS itu sama saja seperti kita menggunakan komputer kita sendiri atau benar-benar full fitur seperti komputer yang kita miliki. Terutama pada saat kita akan menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Laravel, terkadang kita tidak bisa melakukannya di dalam shared hosting. Semisal hal paling umumnya aja, kita ingin menggunakan Composer dan tentu saja kita harus menggunakan CLI, terminal atau SSH, tapi di dalam shared hosting kadang belum banyak juga yang menyediakan fitur tersebut. Dan masih banyak lagi fitur-fitur yang dimiliki oleh Laravel, seperti halnya kita akan menggunakan sistem cache, bisa menggunakan Redis, Memcache, ataupun konfigurasi lainnya yang mungkin kita hanya bisa menginstalnya pada saat kita menggunakan VPS. Kemudian jika kita ingin menggunakan fitur broadcasting kita sendiri, ataupun untuk menentukan event dan task scheduling dengan menggunakan cron job, mungkin akan sangat mudah jika kita gunakan di dalam VPS. Sedangkan di dalam shared hosting tentu saja kita memiliki batas semisal hanya 5 menit per sekian request dan tidak bisa untuk kita cek selama dalam 1 detik. Dan di dalam VPS juga kita bisa mempublish aplikasi jenis web apa saja yang bisa kita maksimalkan di dalam satu server. Oke, dan kali ini kita akan coba untuk menginstal Lamstack atau Linux, Nginx, MySQL, dan PHP untuk menggunakan Laravel. Dan untuk VPS providernya sendiri, teman-teman bisa gunakan layanan dari Exabytes, yang dimana selain di sini menyediakan shared hosting, Exabytes juga menyediakan paket cloud VPS dengan SSD, bukan lagi menggunakan hard disk biasa, dan tentu saja kecepatannya jauh lebih baik daripada menggunakan hard disk konvensional. Jadi teman-teman bisa pilih mau menggunakan VPS Linux atau VPS Windows, atau jika teman-teman ingin menggunakan dedicated server, teman-teman bisa request melalui Exabytes ini dan tentunya dengan harga yang menarik. Contohnya di sini untuk harga dari paket VPS Linux, teman-teman bisa lihat di sini mulai dari harga 50.000 per bulan. Dan dengan spek yang bisa teman-teman lihat di sini, yang cukup untuk kebutuhan server teman-teman. Dan untuk promo Agustus 2020 ini, teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan saldo gratis sebesar 50.000 dan bisa dibelanjakan untuk membeli paket server dan VPS yang disediakan oleh Exabyte. Caranya mudah sekali, teman-teman bisa ikuti caranya di bawah sini. Yang hanya perlu dilakukan adalah teman-teman meregistrasikan akun di dalam Exabytes dan nantinya akan muncul notifikasi bahwa kamu mendapatkan saldo gratis 50.000. Dan untuk syarat ketentuannya teman-teman bisa lihat di bawah sini secara jelas. Dan jika teman-teman ada pertanyaan untuk layanan ini bisa hubungi di dalam email dan WhatsApp Exabytes yang tertera di dalam websitenya. Oke, di sini saya sudah mendapatkan VPS dari Exabytes. Teman-teman bisa masuk ke dalam VPS Control Panel. Kita bisa login dengan user yang disediakan. Dan di dalam Control Panel ini teman-teman akan mendapatkan informasi tentang server yang kita gunakan. Juga kita bisa bebas memilih sistem operasi mana saja yang akan kita gunakan. Karena di sini kita menggunakan Linux, teman-teman bisa cek di dalam General, kemudian di sini terdapat menu Reinstall. Dan banyak pilihan sistem operasi yang teman-teman bisa gunakan. Ada CentOS, ada Debian, dan ada juga Ubuntu. Dan sistem operasi yang kita gunakan di sini adalah Ubuntu, karena mungkin bisa dibilang lebih mudah untuk kita implementasikan dan banyak sekali support yang bisa teman-teman cari di Google. Teman-teman bisa pilih di sini dan lakukan reinstall. Dan teman-teman bisa masuk ke dalam VPS-nya dengan menggunakan SSH. Dan untuk akunnya itu sendiri teman-teman bisa cek di dalam email pada saat membeli paket VPS-nya atau bisa hubungi technical support-nya. Oke, melalui terminal atau command prompt dan pastikan teman-teman memiliki klien SSH-nya atau bisa menggunakan PuTTY. Di sini kita akan gunakan SSH. Kita masuk dengan akun root, di mana dengan akun root ini teman-teman bebas bisa melakukan apapun di dalam Linux atau
user administratornya, dan kita tentukan IP address. Dan karena di dalam Exabyte ini untuk port SSH-nya sudah diubah, jadi teman-teman bisa dapatkan informasi portnya dengan menentukannya di dalam flag -p seperti ini. Oke, kita bisa tekan enter, lalu kita akan diminta untuk password rootnya yang teman-teman dapatkan pada saat menginstal OS VPS-nya. Dan jika berhasil masuk, kita akan berubah dengan user root untuk server VPS yang kita gunakan di sini. Oke, kita bisa mulai untuk cara instalasi Nginx terlebih dahulu, karena untuk web server yang akan kita gunakan yaitu Nginx, teman-teman bisa menggunakan Apache dan Lightspeed atau lainnya, tapi kita akan gunakan Nginx di sini karena kita bisa gunakan juga untuk project Node.js, jadi kita akan gunakan Nginx. Yang perlu teman-teman lakukan adalah untuk pertama kali teman-teman harus update repositorinya terlebih dahulu. Teman-teman bisa ketikkan sudo apt update. Oke. Jika sudah, teman-teman bisa ketikkan sudo apt install Nginx untuk memulai install Nginx. Kita pilih Y di sini dan tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke, untuk proses instalasi Nginx sudah selesai dan mungkin kita bisa coba buka di dalam browser kita dengan IP yang sudah disediakan. Di sini akan tampil halaman Welcome to Nginx pada IP VPS yang kita miliki. Yang artinya Nginx sudah bisa kita gunakan, dan selanjutnya adalah kita bisa install MySQL untuk database di dalam project kita. Kita bisa ketikkan sudo apt install MySQL server, kemudian kita bisa tekan enter untuk melanjutkan. Oke, untuk MySQL sudah berhasil kita install, tinggal kita lakukan pengamanan dari MySQL server kita dengan mengetikkan sudo MySQL _secure _installation. Dan kita bisa pilih yes untuk menggunakan validasi password untuk user di dalam SQL. Mungkin kita pilih medium saja dengan memilih angka 1 untuk pilihan di bawah sini. Kemudian kita bisa ketikkan password yang akan kita gunakan untuk MySQL server. Oke, di sini kita sudah mengisikan password dengan nilai kekuatannya itu 50, bisa teman-teman ganti. Bisa teman-teman lanjutkan dengan memilih yes or no di sini. Kita akan lanjutkan dan kita akan remove anonymous user. Kemudian tidak boleh untuk melakukan login root secara remote atau secara lokal. Jadi MySQL hanya bisa diakses di dalam localhostnya itu sendiri agar lebih aman. Kita pilih yes. Dan remove database test. Dan kita lakukan reload privilege-nya. Oke, kita sudah mengamankan MySQL server. Tinggal setelah MySQL sudah kita install, kita lanjutkan untuk menginstal PHP dan beberapa dependensi yang perlu kita install untuk kebutuhan Laravel kita. Teman-teman bisa cek untuk server requirements jika teman-teman menggunakan Laravel 7. Perhatikan kita perlu untuk menginstal extension dan mengaktifkannya yang bisa teman-teman lihat di sini, dan kita akan install di dalam VPS kita. Di sini kita bisa ketikkan sudo apt install. Kemudian di sini kita pilih package PHP, FPM, dan extension lainnya yang diperlukan untuk Laravel. Kita bisa tekan enter. Kita pilih enter lagi untuk melanjutkan proses instalasi. Dan di sini muncul error karena pada saat menginstal PHP secara otomatis Apache juga ikut terinstall, dan karena web server yang kita gunakan bukan Apache yaitu Nginx, jadi kita perlu untuk meremove package tersebut. Dan untuk cara remove-nya mudah sekali, teman-teman bisa gunakan perintah sudo apt remove Apache 2 dan beserta library-nya kita bisa gunakan asterisk seperti ini. Oke, di sini kita gunakan apt. Oke, kemudian kita bisa tekan enter. Oke, tekan enter lagi, dan untuk memastikan semuanya sudah terhapus, kita bisa jalankan sudo apt auto remove. Kita pilih enter. Oke, semuanya sudah berhasil kita remove untuk Apache. Dan pada saat kita coba cek PHP yang berhasil kita install, di sini kita menggunakan versi 7.2.24 yang artinya sudah memenuhi syarat untuk PHP 7 di sini. Nah, tinggal kita perlu menginstal beberapa aplikasi, semisal Composer, kemudian Git, yang teman-teman bisa install juga melalui sudo apt install Composer, karena di dalam Ubuntu sudah memiliki dependensi Composer atau package Composer yang bisa kita install di sini.
Kemudian kita juga bisa menggunakan Git untuk melakukan clone project dan aplikasi lainnya yang teman-teman butuhkan di sini. Kita bisa tekan enter untuk melanjutkannya, dan ketika coba kita ketikkan Composer di sini, kita bisa melihat kita bisa menjalankan perintah Composernya. Dan di sini kita memiliki warning bahwa untuk menjalankan Composer atau menginstal package melalui Composer, jangan menggunakan user root. Jadi kita perlu untuk membuat user setelah kita sudah melakukan instalasi yang dibutuhkan. Dan karena semuanya sudah kita install, jadi kita akan buat user baru. Kita akan gunakan perintah sudo user add dengan beberapa flag untuk menentukan shell yang akan kita gunakan, kemudian directory yang akan kita gunakan untuk user ini ke dalam home, dan dengan nama ID stack. ID stack ini username yang teman-teman bisa ganti. Kemudian kita pilih flag -m capital G, kemudian sudo ID stack. Kita tekan enter. Kemudian kita juga akan berikan passwordnya, yaitu dengan perintah sudo passwd untuk user ID stack, dan di sini kita masukkan passwordnya. Oke, berhasil kita buat usernya, dan untuk melakukan konfigurasi web server untuk kita bisa gunakan di dalam Laravel, kita akan log out di dalam VPS dengan user yang baru saja kita buat ini. Kita bisa tekan exit atau gunakan perintah exit untuk keluar dari SSH, dan kita akan gunakan SSH lagi tapi dengan menggunakan user ID stack kali ini. Kita tekan enter. Kemudian di sini kita masukkan password yang kita berikan pada user tersebut. Nah, di sini kita berhasil menggunakan user ID stack daripada root yang sebelumnya kita sudah lakukan. Di sini kita akan install project Laravel-nya terlebih dahulu. Kita bisa gunakan perintah Composer create project dari Laravel/Laravel, dan kita akan tentukan directory project-nya yaitu blog di sini, dan kita bisa tekan enter. Oke, kita bisa cut dulu karena di sini muncul warning bahwa extension zip juga perlu kita install. Jadi seharusnya pada saat kita menginstal extension kita bisa tambahkan php-zip, atau kita bisa tambahkan di sini dengan mengetikkan sudo apt install php-zip seperti ini. Oke, kita tekan enter, dan pada saat dimintai password, yaitu password dari milik si user ID stack yang baru saja kita buat. Oke, untuk PHP zip-nya sudah kita install, dan kita bisa coba lagi perintah Composer create project-nya. Nah, di sini tidak muncul warning atau error lagi, jadi kita bisa lanjutkan untuk proses instalasi project Laravel kita. Oke, untuk project Laravel-nya sudah berhasil kita install, tinggal kita akan pindahkan directory blog atau project Laravel ini ke dalam www dari VPS kita, karena biasanya kita akan menyimpan halaman web atau project web ke dalam directory tersebut. Mudah sekali. Di sini karena di dalam directory www merupakan directory milik root atau user administrator, jadi untuk memindahkannya kita akan menggunakan perintah sudo, kemudian menggunakan perintah mv atau move untuk directory blog yang berisikan folder project Laravel. Kemudian kita akan pindahkan directory tersebut ke dalam var atau /var/www dan dengan nama blog di sini. Kita bisa tekan enter. Kemudian kita masukkan password dari ID stack. Oke, dan pada saat kita coba cek di dalam var www dengan ls seperti ini, var www, maka akan muncul directory blog di sini. Setelah kita pindahkan, kita juga akan ubah ownership dari directory tersebut agar bisa kita akses melalui web server dengan user group www.data untuk directory storage dan bootstrap cache yang disarankan oleh Laravel tentunya. Jadi kita akan tambahkan perintah sudo change ownership dari user dan group www/data dan www/data untuk grupnya, untuk directory blog dan storage. Kemudian kita lakukan lagi untuk directory bootstrap dan cache yang dimiliki oleh Laravel. Nah, jika sudah, kita akan coba buat file konfigurasi Nginx di dalam sites available dari Nginx itu sendiri.
dengan menggunakan nano. Jadi kita akan gunakan sudo nano atau text editor v, atau teman-teman bisa gunakan lainnya. Dan kita akan buat file tersebut di dalam etc nginx sites available, dan di sini kita akan buatkan dengan nama blog atau dengan nama project yang kita install. Dalam hal ini yaitu blog. Kita bisa tekan enter, dan di sini kita akan isikan konfigurasi nginx yang bisa teman-teman copy paste di deskripsi video ini di bawah, dimana hasilnya yaitu seperti ini. Teman-teman akan isikan untuk server, kemudian server name, teman-teman tentukan IP yang disediakan oleh VPS, kemudian untuk root directory-nya teman-teman arahkan karena kita menggunakan Laravel. Jadi selain kita masuk ke dalam folder project-nya, kita harus masuk ke dalam directory public milik Laravel. Kemudian di bawah sini teman-teman juga perhatikan untuk menggunakan PHP FPM karena kita menggunakan versi 7.2, jadi teman-teman ubah PHP FPM-nya dengan 7.2. Jika menggunakan 7.4 atau versi lainnya tinggal sesuaikan. Dan script ini bisa teman-teman copy paste di dalam deskripsi. Jika sudah, kita tekan Ctrl X, kita pilih Y untuk menyimpannya dan kita tekan enter. Dan untuk konfigurasinya selesai. Tinggal kita daftarkan konfigurasi dari blog tersebut ke dalam sites enable. Jadi kita akan buatkan symlink-nya dengan sudo link atau ln untuk file yang ada di dalam nginx sites available dari blog tersebut ke dalam etc nginx sites enable seperti ini. Dan pastikan untuk kita cek konfigurasi nginx ini berhasil atau tidak ada error, kita bisa gunakan sudo nginx dst, dan pada saat teman-teman menemukan syntax is okay, berarti tidak ada kendala apapun. Jadi tinggal kita melakukan refresh atau reload dari service nginx-nya itu sendiri. Kita akan gunakan systemctl reload nginx. Nah, sekarang kita coba akses di dalam browser menggunakan IP address dari layanan VPS ke dalam browser. Kita coba refresh ini, dan bisa teman-teman lihat di sini kita berhasil mengakses tampilan framework Laravel kita, yang artinya kita sudah berhasil melakukan setup VPS untuk menggunakan LAMP stack atau Linux Nginx, MySQL, dan PHP. Kemudian kita sudah menginstal Laravel dan melakukan konfigurasi Nginx agar kita bisa gunakan untuk project Laravel. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk teman-teman dapatkan promo menarik dari Exabytes yang teman-teman bisa temukan di deskripsi video di bawah ini. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa support channel kita dengan cara like dan subscribe. Dan jika ini video yang bermanfaat, teman-teman bisa share untuk bisa belajar bareng bersama teman-teman lainnya. Sampai jumpa pada video tutorial lainnya.